berupa kabar yang baik maupun kabar yang buruk. Tapi seringkali orang lebih gampang belajar daripada pada hal-hal yang buruk, yang musibah dan sebagainya. Karena kalau ada orang yang menolong Anda hari ini, mungkin besok kita sudah lupa ya Pak ya. Kalau ada orang yang menolong kita, berbuat baik pada kita hari ini, mungkin besok kita sudah lupa. Tapi kalau ada orang yang menyakiti kita, itu kan bertahan di memori kita lebih lama. Begitu. Sehingga memberikan sebuah experiential learning, ya, sebuah pembelajaran dari cara mengalami. Nah karena itu, Tuhan itu menurunkan juga orang-orang yang seperti ini dalam hidup kita. Ya, dalam hidup kita Tuhan menurunkan orang-orang yang baik seperti kita ini untuk bisa memberikan kasih sayang, gitu ya, untuk bisa memberikan persahabatan. Ya. Tapi juga Tuhan menurunkan juga orang-orang yang seperti itu, ya, orang-orang yang berani mengambil risiko untuk kita benci, ya kan, ya, untuk memberikan pelajaran spiritual kepada kita supaya kita menjadi lebih sabar, menjadi lebih bersyukur, ya, supaya kita bisa meningkatkan kualitas spiritual kita. Jadi mari sekarang kalau kita menemukan orang-orang yang seperti itu, ya, supaya kita menjadi orang yang bahagia. Apapun yang datang kepada kita itu pasti sebetulnya baik. Apapun yang datang kepada kita tidak ada yang jahat, semuanya baik. Bahkan sesuatu yang buruk pun, kalau itu kemudian membuat kita menjadi lebih baik, pada dasarnya itu adalah hal yang baik. Jadi seperti kalau kita disuntik, gitu ya, itu kan sebetulnya buruk ya, disuntik itu kan buruk, tapi membuat kita menjadi lebih baik, menjadi lebih sehat, itu sebetulnya adalah baik. Ya. Nah, saya ingin cerita sedikit saja ini, sebuah cerita menarik ya, yang menunjukkan bahwa kita ini perlu bersyukur, karena bersyukur ini seringkali disalahartikan, gitu ya. Bersyukur itu hanya kalau kita sedang senang, tapi kalau sedang susah tidak bersyukur. Kan? Ceritanya adalah cerita mengenai seorang petani yang mempunyai seekor kuda putih. Ini petani miskin. Ya. Harta satu-satunya adalah seekor kuda putih. Satu ketika kuda putihnya ini hilang entah kemana. Ya. Orang-orang sekampung merasa iba kepada si petani, kemudian datang untuk turut berbela-sungkawa. Anehnya si petani mengalami kejadian yang buruk ini hanya mengatakan alhamdulillah, puji Tuhan. Kabar buruk, kabar baik, siapa yang tahu? Ternyata benar. Tidak lama sesudah itu, seminggu sesudah itu, kuda putih ini pulang membawa serombongan kuda liar. Petani ini mendadak jadi orang kaya. Ya, ada susu kuda liar lagi kan? Ini paling tahu ya. Soalnya susunya. Nah, orang-orang sekampung kemudian datang lagi mengucapkan selamat kepada si petani. Wah, hebat, kamu sekarang sudah jadi orang kaya. Anehnya si petani hanya dengan santai saja mengatakan alhamdulillah, puji Tuhan. Ya. Kabar baik, kabar buruk, siapa yang tahu? Ternyata benar. Tidak lama sesudah itu, anak si petani berusaha menjinakkan kuda liar. Tapi namanya juga kuda liar, ya, merota-rota kan. Akhirnya jatuh, tangannya patah, kakinya patah. Orang-orang sekampung datang lagi membesuk. Ya. Kemudian mengucapkan turut berbela-sungkawa juga. Tapi si petani santai saja, dia bilang alhamdulillah, kabar buruk, kabar baik, siapa yang tahu? Ternyata benar, Pak. Tidak lama sesudah itu ada tentara-tentara dari kota yang datang mencari pemuda-pemuda yang berbadan sehat untuk diikutsertakan dalam wajib militer. Semua rumah digeledah, termasuk rumah si petani. Tapi melihat anaknya yang tergeletak, orang ini mengatakan anak ini kalau dibawa ke medan perang cuma akan bikin susah. Mendengar hal itu si petani cuma mengatakan alhamdulillah, kabar baik, kabar buruk, siapa yang tahu? Demikian saya. Tapi kalau misalnya pesannya datang dari alam marah, alam mengatakan tidak bisa bersahabat dengan manusia, apa pendapat Anda? Very good question. Ya, ini pertanyaan bagus sekali, apalagi berkaitan dengan musibah yang akhirnya sangat menyedihkan kita ya. Kalau tadi orang ada datang. Iya. Kalau alam, nah, yang bereaksi. Ada sebuah lagu ya, saya senang mengaitkan dengan lagu ya. Yang dinyanyikan. Kayaknya romantis nih kayaknya. Coba tanya sama istri. Yang dinyanyikan oleh Sherina. Yang mana? Jadi gini ya, ketika ada bencana itu ya, bencana tsunami itu kemudian lagunya begini. Tuhan, marahkah kau padaku? Tahu ya? Tahu? Tahu? Nah, jadi ini ya, kalau ada bencana itu seringkali kita mengatakan bahwa Tuhan sedang marah kepada kita. Padahal, ini yang menarik. Padahal Tuhan itu adalah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Tuhan, saking sayangnya Tuhan pada kita,
Tuhan itu tidak pernah memberikan sesuatu pada kita itu tiba-tiba. Tidak pernah. Tuhan selalu menurunkan tanda-tandanya. Tetapi bukti kasih sayang Tuhan. Tapi sayangnya kita yang tidak bisa membaca tanda-tanda itu. Tandanya. Gitu. Dikasih mata, nggak dilihat.